Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita pada pembahasan bab riba, bank, dan asuransi pada pertemuan kedua, materi fikih semester 2 untuk kelas 10. Yang kemarin kita sudah bahas mengenai riba, selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan mengenai bank itu sendiri. Oke, kita next slide. Oke. Ini sebagian dari kita udah pernah untuk mendengar ya, sering apalagi kata-kata bank itu pasti kalian sudah mendengar itu ya, nggak awam lagi gitu untuk kita. Oke, sebenarnya apa sih bank itu sendiri? Kita coba bahas. Yang pertama, bank adalah sebuah lembaga keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promise atau yang dikenal dengan sebagai bank. Mungkin untuk pengertian yang secara umum ini kalian agak ngawang gitu. Ya, kita sederhanakan lagi mengenai kata bank itu sendiri. Bank adalah badan yang menerima, memberi kredit. Bank itu keberadaannya sangat diperlukan, apalagi untuk negara-negara besar ya. Dan juga untuk kesejahteraan masyarakat, karena dia juga bisa memberikan hutang. Selain tempat penyimpanan uang, dia juga memberikan namanya pelayanan untuk kita bisa berhutang kepada bank gitu ya. Nah, oke, next. Lalu ada hukum bank. Gitu. Dalam syariat fikih, hukum bank itu ada beberapa kategorisasi gitu. Ada pendapat-pendapat yang memang sampai sekarang hukum bank ini masih menjadi sesuatu yang belum jelas gitu. Jadi ada 3 pendapat ya mengenai hukum bank sendiri. Yang pertama ada hukum bank itu haram, ya. Haram karena ada alasan bunga tadi ya. Sepertinya sudah disebutkan di materi sebelumnya bahwa kalau di bank itu biasanya kalau kita berhutang itu ada bunga yang harus kita bayar gitu. Nah, itu adalah yang menyebabkan bank ini haram gitu. Karena juga mustahil bank tanpa bunga gitu. Dan mustahil juga akan berkembang. Dan padahal Islam itu sangat melarang yang adanya dengan sistem bunga itu sendiri gitu. Lalu ada yang mengatakan bahwa bank itu adalah mubah atau boleh gitu. Alasan dibolehkannya bank sendiri adalah ya karena tadi bank itu bisa untuk menolong kita gitu kan, sebagai tempat untuk menyimpan uang, sebagai tempat untuk memberikan kredit atau hutang kepada nasabah yang membutuhkan atau masyarakat umum yang membutuhkan gitu. Lalu ada ini yang masih diperdebatkan, akhirnya timbullah hukum bank yang namanya mutasyabihat atau masih diragukan, masih awang-awang gitu. Haram atau tidaknya. Karena dilihat dari segi bank itu merupakan kebutuhan mendesak dalam kehidupan masyarakat maupun negara. Di sisi lain juga adanya sistem bunga ini mengakibatkan bank itu haram gitu. Tapi kalau kita sebagai masyarakat yang istilahnya mengikuti perkembangan zaman dengan modernisasi, juga nggak boleh langsung mengklaim bahwa bank itu haram. Tapi bagaimana kita tetap memanfaatkan bank sesuai dengan syariat-syariatnya Islam gitu. Kalau memang sistem bunga dilarang, berarti kita juga harus menjauhi bank sistem bank yang menggunakan sistem bunga gitu. Next kita bahas tentang fungsi bank. Jadi ada beberapa fungsi bank selain juga untuk menyimpan uang, memberikan kita pinjaman. Bank ini menjadi sentral peredaran uang gitu di masyarakat dan di negara. Sebagai tempat tukar menukar mata uang dan pemindahan pembukuan. Selanjutnya ada mengawasi peredaran uang. Lalu bank merupakan tempat penyimpanan uang yang paling aman. Karena kalau di bank tuh misal kita nyimpan uang ya, itu kan sudah terjamin keamanannya. Kalau beda lagi kalau di rumah nanti ada yang nyuri atau mungkin kita gunakan. Nah, itu adalah salah satu yang membedakan kenapa kita lebih baik itu simpan uang di bank karena udah pasti keamanannya terjaga gitu. Oke, khusus Bank Islam
berfungsi sebagaimana tersebut di atas, juga dapat menghilangkan sistem bunga, sehingga dapat menarik masyarakat untuk berani mengambil modal usaha dari bank-bank syariah. Jadi sekarang nggak perlu khawatir untuk kita yang parno, apakah bank ini memang hukumnya itu memang haram gitu ke dalam Islam atau boleh atau mutasyabihat tadi gitu. Nah, sekarang ada solusinya yang mungkin juga nggak sepenuhnya memberikan solusi kepada kita, namanya bank syariah. Di mana bank syariah ini juga mengklaim bahwa memang transaksi-transaksi di dalamnya itu diutamakan yang tidak uh, tidak ada yang keluar dari koridor syariat gitu. Jadi sistem bunga itu sudah nggak ada lagi gitu. Jadi ada hanya sistem bagi hasil kayak gitu. Jadi sistem bunga kalau di bank syariah itu namanya bagi hasil. Nanti kita juga akan bahas tentang bank syariah. Sekarang kita tuntaskan dulu yang bank ini. Bank sebagai pengirim pembayaran bagi pedagang dalam jumlah besar. Untuk transfer biasanya kan lewat bank gitu. Karena kan ribet ya kalau misalnya kita membawa uang yang transfer dengan uang yang banyak itu ribet gitu. Lah kita bisa lewat bank untuk transfer mungkin dari satu daerah ke daerah lain atau sebaliknya kayak gitu. Oke, next di sini ini yang mungkin menjadi perdebatan ya. Bank itu ada dua ya, bank syariah dan bank konvensional. Lalu apa sih bedanya gitu? Kita bahas sekarang perbedaan dari bank konvensional dan bank syariah ya. Yang pertama ada bank konvensional itu pasti ya dia juga ada transaksi atau investasi yang tidak halal, terus ada haramnya di situ. Lalu memakai perangkat bunga. Yang ini yang terpenting adalah profit oriented, di mana bank konvensional memang lebih mengutamakan pada keuntungan yang mereka bisa dapat banyak-banyaknya juga. Hubungan dengan nasabah itu dalam bentuk kreditur atau debitur, lalu tidak terdapat dewan sejenis atau DPS. Sedangkan bank syariah itu sudah jelas dengan klaim bahwa bank syariah akan melakukan investasi-investasi yang halal saja, prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa, berorientasi pada profit oriented, tapi juga mementingkan kemakmuran dunia dan akhirat gitu. Itu adalah visi misi dari bank syariah. Gitu. Hubungan nasabah dengan bank itu hubungan kemitraan. Lalu ada namanya Dewan Pengawas Syariah. Itu ya. Ini akan mengawasi penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat yang ada di bank syariah. Lalu selanjutnya kita akan bahas mengenai asuransi.